Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan bangun ruang, kerucut, tabung, dan bola. Mari kita simak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mengenal bangun ruang. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang limas segi empat, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan prisma. Tetapi dalam pembahasannya kemarin kita belum membahas terkait tabung, kerucut, dan bola. Maka dari itu, sekarang kita akan membahas ketiga bentuk bangun ruang tersebut, sekaligus nanti kita berlatih bagaimana cara mencari volume dan luas permukaan bangun ruang gabungan. Nah, untuk perbedaannya sendiri, ini coba diperhatikan. Di sini ada tabung, kemudian kerucut, ada bola juga. Nah, tabung itu hampir sama dengan prisma, hanya saja bedanya tabung itu dia bagian alasnya berbentuk lingkaran, sehingga otomatis apabila dia itu merupakan tabung, maka bagian atasnya juga berbentuk lingkaran. Nah, berbeda dengan kerucut, apabila bagian bawahnya lingkaran, maka bagian atasnya nanti berubah menjadi mengeruncing atau menjadi satu titik. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari tabung dan kerucut. Kemudian apa itu bola? Bola itu seperti yang kita ketahui, bentuknya itu bulat ya, seperti ini, kemudian memiliki volume. Nah, bedakan antara bola dan lingkaran. Lingkaran itu merupakan contoh bangun datar, sedangkan bola itu merupakan contoh bangun ruang. Lanjut. Nah, di sini ada kerucut. Kita awali dengan kerucut ya. Kerucut ini dia memiliki dua sisi bagian atas dan sisi bagian bawah. Kemudian di sini kita bisa melihat ada T. T itu tinggi ya. Kemudian R. R itu dia jari-jari. Kemudian S. S itu tinggi sisi miringnya. Nah, di sebelah kanan di sini kita nampak jaring-jaring kerucutnya. Terdapat dua sisi ya. Oke. Kemudian lanjut. Ciri khusus kerucut sendiri dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah kerucut tersusun oleh dua buah sisi. Tadi sudah dijelaskan, yaitu lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Pasti. Kalau bagian alasnya itu lingkaran, kemudian semakin ke atas semakin mengeruncing, berarti bisa dipastikan itu adalah kerucut. Kalau bagian alasnya itu selain lingkaran atau diisi dengan alas berupa segi beraturan dan semakin ke atas mengeruncing, berarti dia limas. Seperti itu ya membedakannya. Nah, yang kedua, sisi yang berbentuk lingkaran merupakan alas kerucut. Nah, itu tadi poinnya. Kemudian sisi yang berbentuk bidang lengkung membentuk selimut kerucut. Jadi selimut kerucut itu apabila nanti dilepas dibentuk jaring-jaring, maka bentuknya berupa bidang lengkung. Kemudian bidang lengkung pada kerucut merupakan juring lingkaran ya. Kalian kemarin sudah membahas terkait juring. Nah, seperti itu bentuknya. Kemudian kerucut mempunyai satu rusuk. Rusuk itu yang menghubungkan antar sisi ya. Di situ ada dua sisi yang dihubungkan dengan rusuknya yang berbentuk lingkaran. Kemudian kerucut mempunyai satu titik puncak yang ada di bagian paling atas. Tuh. Kemudian lanjut. Nah, di sini perhatikan ya. Dia di sini rusuknya berbentuk lingkaran. Dia menggabungkan antara sisi yang atas dengan sisi yang bagian bawah yang berbentuk bangun datar lingkaran. Nah, volume kerucut. Sekarang kita masuk ke volume kerucut. Volume kerucut itu sama halnya dengan yang kita ketahui yaitu limas. Kalau kemarin Bu Saras bilang, semakin bangun ruang itu semakin ke atas meruncing, maka dia di volumenya otomatis akan ketambahan sepertiga.
Karena apa? Bagiannya berkurang dan tinggal sepertiga bagian dari keutuhan. Nah, sama halnya dengan kerucut di sini. Di sini kerucut rumusnya diawali dengan sepertiga. Sepertiga apa? Sepertiga alasnya. Karena di sini alasnya ada lingkaran, maka Pi kali R kuadrat di sini. Nah, berarti sepertiga kali Pi kali R kuadrat. Oke, kemudian dikali tinggi. Semua volume bangun ruang itu pasti dikali tinggi karena volume ya. Kemudian luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut itu berarti luas yang membungkus kerucut tersebut. Di situ ada luas alasnya, otomatis berbentuk lingkaran, ditambah luas selimutnya yang berbentuk bidang lengkung. Di sini luas alasnya sama Pi R kuadrat ditambah luas selimut itu rumusnya Pi RS menggunakan tinggi sisi yang miring ini ya. Oke. Sehingga kalau disederhanakan bisa berupa Pi kali R kali buka kurung R plus S tutup kurung ini ya. Titik di sini itu tandanya perkalian. Oke. Lanjut. Kemudian tabung. Nah, kalau kerucut tadi semakin ke atas semakin mengeruncing dan berhenti pada satu titik puncak. Nah, kalau tabung berbeda. Dari alas sampai ke atas, sampai ke tutupnya, dia akan berbentuk lingkaran. Gitu ya. Kalau prisma itu, dia juga hampir sama dengan tabung, di mana nanti untuk alasnya yang berbentuk misalnya segi 4, maka semakin ke atas segi 4 dan sebagainya. Maka di sini tidak ada yang namanya rumus sepertiganya karena utuh ya. Nah, di sini perhatikan jaring-jaringnya ya. Di sini ada 3 sisi. 1, 2, 3. Nah, tabung itu terdiri dari 2 lingkaran, alas dan tutup, kemudian 1 sisi yang nanti akan menutupi bagian badan tabung gitu. Nah, di sini ada R-nya, oke, dan di sini ada tinggi. Tinggi itu pasti tegak lurus dengan alasnya. Apabila tinggi itu tidak tegak lurus dengan alasnya, dipastikan itu bukan tinggi, gitu ya. Oke. Kemudian lanjut. Memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut. Itu ciri pertamanya. Kemudian bagian alas dan atas tabung berbentuk lingkaran yang sama besar ya. Harus sama besar, gitu ya. Kalau tidak sama besar berarti dia bukan tabung. Tabung dan prisma itu dia sama bentuknya dan sama besarnya. Semakin ke atas dia tetap sama ukurannya. Berbeda dengan yang namanya kerucut dan limas, di mana dia semakin ke atas semakin mengeruncing dan berhenti di satu titik puncak. Kemudian yang terakhir tidak memiliki titik sudut ya. Karena tabung itu dia tidak menghubungkan 3 sisi, jadi di sana tidak ada sudut gitu. Lanjut. Volume tabung. Nah, volume tabung di sini karena dia utuh maka tidak ada sepertiganya. Nah, rumusnya apa? Berarti alas kali tinggi. Alasnya Pi kali R kuadrat kali T untuk volumenya. Kemudian untuk luasnya berarti gabungan dari 2 lingkaran ditambah 1 tinggi. Tinggi untuk selimutnya. Berarti rumusnya jadi 2Pi R buka kurung R plus T tutup kurung. Seperti itu. Kemudian bola. Nah, untuk bola ini itu memiliki beberapa ciri juga. Yang pertama, bangun ini tidak memiliki sudut dan juga rusuk. Kenapa tidak memiliki rusuk? Karena di situ tidak ada sudut dan tidak ada pertemuan antar sisi. Jadi tidak ada area untuk merekatkan seperti itu. Kemudian yang kedua, hanya memiliki satu buah bidang sisi ya. Bidang sisinya yaitu satu keutuhan pada bola. Kemudian lanjut. Volume bola. Volume bola itu 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Diingat di sini pangkat 3 ya untuk volume. Kemudian untuk luas permukaan bola itu berapa? 4 kalinya lingkaran. Lingkaran itu rumusnya apa Bu Saras? Pi kali R kuadrat dikalikan 4. Maka rumusnya akan berubah jadi 4 kali Pi kali R kuadrat itu. Nah,
Kemudian kita akan membahas bagaimana cara menghitung volume dan luas permukaan dari bangun gabungan. Nah, di sini Bu Saras nanti akan memiliki 4 contoh soal bangun ruang gabungan. Yang pertama bisa dilihat di sini. Di sini terdapat bangun gabungan, di mana di sini diberi keterangan bahwa diameternya 10 cm, kemudian panjang dari alasnya 20 cm, dan tingginya ini 8 cm. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan berapa volumenya atau berapa luas permukaannya dan sebagainya, kita harus mengidentifikasi di sini itu ada apa sih bangun ruangnya. Oh, di sini kalau ini dipotong nih. Nah, misal ini nih, ini dipotong di sini. Dipotong. Oke. Ketika ini dipotong. Nah, ketika ini dipotong, maka dia akan terbagi menjadi 2 bagian bangun ruang. Yang pertama di sini. Ini nanti menjadi balok ya, balok. Kemudian yang di sini ini menjadi berbentuk tabung. Jadi kalau misalnya ini bangunnya itu didirikan, maka dia akan membentuk tabung, tapi hanya setengahnya saja, seperti itu. Oke, mari kita hitung volumenya. Yang pertama kita akan mengerjakan bagian volume balok ini dulu. Volume balok itu rumusnya tadi apa? Panjang kali lebar kali tinggi ya. Oke, di situ sudah diketahui panjangnya 20. Kemudian lebarnya itu 10 di sini atau diameternya. Kemudian tingginya 8. Nah, 20 kali 10 kali 8 berarti 200 kali 8, ketemulah 1600 cm pangkat 3. Diingat ya, ini salah ini. Dibagi pangkat 3 karena volume itu semua pangkat 3 gitu ya. Kemudian yang kedua, volume setengah tabung, karena ini kalau didirikan itu. Nah, misal ini kalau didirikan nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, jika dia itu kan terbaring ya, kalau dia ditegakkan akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan ini adalah setengahnya dari tabung, maka kita mencarinya juga. Nah, setengah dari tabung berarti dia ini sama dong di sini. Kalau ini 10 berarti sini 10 ya. Nah, ini 10 berarti jari-jarinya kalau diameternya 10, jari-jarinya 5 gitu di sini ya. Nah, tinggi tabungnya itu 20 cm di sini karena dia ditegakkan. Kemudian kita hitung rumus volumenya. Volume itu rumusnya tadi PR kuadrat kali T, itu untuk yang utuh. Karena ini setengah maka ditambah setengah dari depan. Kok bisa Bu Sarah ditambah setengah? Nah, itu tergantung dari bagian yang mau dihitung. Karena ini bagiannya setengah, maka depan rumusnya boleh ditambah setengah. Bu Saras, kalau ini cuma 1/4, iya boleh. Kalau ini hanya 1/4, maka rumusnya di bagian depan ditambahkan atau dikalikan dengan 1/4, gitu ya. Dikalikan dengan 1/4 agar ketemu volume 1/4 dari bagian utuhnya, gitu ya. Nah, di sini setengah, pi-nya pakai 3,14 bisa, 22/7 juga boleh, sama saja. Tetapi perlu diingat, kalau misalnya ketika kita bertemu pilihan ganda dan ternyata jawabannya itu hanya berbeda 0, berapa dan sebagainya, maka bisa dibulatkan. Karena apa? Karena pi antara 22/7 dan 3,14 itu terdapat sedikit perbedaan, jadi itu wajar untuk diterapkan kayak gitu ya. Kalian pasti sudah ingat cara menghitung bagaimana membulatkan bilangan yang tepat, gitu ya. Kemudian lanjut, di sini Bu Saras memiliki kue ulang tahun. Kue ulang tahun ini ada 3.
bagian atas, tengah, dan bawah itu berbentuk tabung. Nah, di sini Bu Saras akan mencari volumenya. Berapa volume dari semua kue-kue Bu Saras itu? Maka yang pertama dicari adalah ya, tingginya. Di situ tinggi keseluruhan kue Bu Saras yang ditumpuk itu 45 cm. Kalau dia ada 3 kue di situ yang bertumpuk, maka setiap kuenya itu dia memiliki tinggi 15 cm. Oke. Kemudian kita perhatikan di diameternya. Ternyata di sini sudah diketahui bahwa diameternya untuk bagian kue yang besar itu dia 28, sedang itu 21, kemudian yang kecil 14 cm gitu. Nah, karena sudah diketahui semuanya, kita tinggal menghitung menggunakan rumusnya. Rumus volume tabung, karena ini berbentuk tabung ya, berarti Pi R kuadrat T. Pi kali R kali R kali T. Nah, di sini volume tabungnya ada Pi. Pi-nya pakai 22/7. Kenapa pakai 22/7? Seperti yang Bu Saras bilang dahulu ya. Kalau misalnya jari-jarinya itu kelipatan 7, maka lebih baik menggunakan Pi yang 22/7 agar mudah untuk menghitung dan menghindari kesalahan dalam berhitung, seperti itu ya. Kemudian untuk yang kelipatan 10 usahakan menggunakan 3,14. Untuk apa? Sama, untuk mempermudah dalam menghitung, seperti itu. Oke, karena ini semuanya adalah kelipatan 7, maka Bu Saras akan menggunakan Pi 22/7. Rumusnya berarti 22/7 kali 7 kali 7 kali tingginya 15 ya di sini. Kali 7 tingginya 15. Oke. Nah, ini berarti sudah diketahui hasilnya 2310 cm pangkat 3 atau cm kubik. Itu untuk yang bagian kecilnya. Kemudian kita akan hitung untuk tabung yang sedang, kemudian besar. Nah, di sini untuk yang sedang dari 21 dibagi menjadi 2 karena jari-jarinya yang kita gunakan pada rumus. Nah, di sini 10,5. 10,5 itu bukan kelipatan 10 ya. 10,5 itu kelipatan 7. Kenapa bisa seperti itu? Karena 10,5 apabila dibagi 7 hasilnya adalah 1,5. Perlu diingat ya, 1,5. 7 ditambah 3,5 jadi 10,5. Maka 10,5 dibagi 7 itu 1,5 gitu ya. Oke. Dan ketemulah jawabannya di sini. Rumusnya sama ya. 5197,5 cm kubik. Nah, kemudian yang terakhir, tabung paling besar untuk kue Bu Saras di sini ketemunya 9240 gitu ya. Kemudian karena di sini yang diminta adalah berapa volume gabungan atau volume keseluruhan dari kue Bu Saras, maka kita tambahkan semuanya. Dari yang tadi kecil itu 2310, kemudian 5197,5 dan ditambahkan juga 9240. Nah, diperolehlah hasil seperti ini, 16.747,5 cm kubik. Lanjut. Nah, di sini selain Bu Saras punya kue, di sini Bu Saras juga punya miniatur rumah nih. Ada 3 miniatur. Di situ bisa dilihat ya, miniaturnya itu terdiri dari kubus yang digunakan untuk bangunan dari rumah. Kemudian ada ini di bagian depan segitiga. Nah, bagian depan segitiga, kemudian dia mengerucut, maka dia berbentuk apa itu? Oh, berbentuk ya prisma. Di sini kurang kelihatan ya.
Di sana di bagian depan itu segitiga, semakin ke belakang juga tetap segitiga. Nah, jadi ketika dia nanti digambarkan berdiri seperti ini, Bu Saras gambarkan saja ya, karena tidak terlihat. Nah, di sini, maka dia akan membentuk prisma segitiga ya. Prisma segitiga. Nah, prisma segitiga kemarin sudah Bu Saras ajarkan ya rumusnya. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi apa saja bangun ruang yang ada di bangun gabungan tersebut, maka kita akan menghitung volumenya satu persatu. Di sini kita mulai dari volume kubus. Kubus itu rumusnya sangat mudah ya. S pangkat 3. S pangkat 3, S-nya ada 3. S kali S kali S. Oke. S-nya di sini diketahui 5 cm ya. Jadi 5 kali 5 kali 5 ketemunya 125. Tuh, oke. Kemudian yang 2. Menghitung volume prisma segitiga. Volume prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, di sini rumusnya jadi alas kali tinggi. Karena alasnya itu berbentuk segitiga, maka rumusnya ditambah dengan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Tinggi segitiga alasnya ya, bukan tinggi dari bangun ruangnya. Nah, maka ditemukan jawaban seperti ini. Nah, ini di sini ini rumus luasnya, oke? Karena dia segitiga, setengah kali 6 kali 4 kali 6. 6 ini tinggi dari si bangun prismanya itu tadi, prisma segitiga. Oke, dan ketemulah jawaban 72 cm pangkat 3 untuk kubus. Kemudian menentukan volume miniatur rumah. Karena kita sudah selesai pada total volume miniatur satu rumah, sedangkan yang ditanyakan adalah 3, jangan lupa untuk dikali 3 ya di sini. Nah, pertama-tama volume kubus digabungkan dengan prisma segitiga terlebih dahulu, kemudian baru dikalikan dengan 3. Yang nanti akan menghasilkan 5,91 cm kubik. Kemudian selain miniatur, di sini Bu Saras ada gambar es krim, oke? Di sini es krimnya digambarkan sebagai bangun gabungan antara setengah bola di sini ya, terlihat yang berwarna merah muda ini. Kemudian di sini ada kerucut. Jika corongnya ini dibalik, dia akan membentuk kerucut ya. Oke. Karena dia memiliki alas yang berbentuk lingkaran dan semakin meruncing ke atas, maka bisa disebut dengan kerucut. Oke. Nah, sekarang setelah kita identifikasi, mari kita hitung. Nah, kalau misalnya dia nyari volume, otomatis kalian nyari rumus kerucut dulu. Sepertiga PR kuadrat kali tinggi. Kemudian nanti ditambah dengan volume setengah bola. Nah, volume bola itu tadi 4/3 PR pangkat 3. Karena setengah maka di depannya tambah setengah. Setengah 4/3 PR pangkat 3. Oke. Nah, sekarang Bu Saras akan bahas luas permukaannya saja untuk ini ya. Diketahui panjang diameter es krim itu 7 cm. Diameter ya. Kalau diameternya 7, otomatis ruji-rujinya atau jari-jarinya itu setengahnya. Setengah 7 berapa? 7 bagi 2, 3,5. Oke. Kemudian, nah ini sudah ketemu. Panjang garis pelukis kerucut. Panjang garis pelukis itu apa? Panjang garis tinggi yang ada di sisi miring atau sering disebut dengan S. Tadi Bu Saras sudah jelaskan ya, S. Dia berada di sisi miring kerucut. Kemudian di sini kita akan membahas tentang rumusnya. Maka didapatkan rumusnya L sama dengan setengah kali pi R kuadrat. Itu untuk apa? Itu untuk yang setengah bola. Kenapa bisa seperti itu? Tadi sudah dibahas ya. Untuk bola sendiri rumus luas permukaannya 4 pi R kuadrat. Karena dia hanya setengah, otomatis
ditambah setengah bagian depan rumusnya. Jadi 1/2 kali pi r kuadrat. Nah, kemudian didapatkanlah hasil ini ya. Nah, oke, 77 cm pangkat 2 itu untuk yang setengah bola. Kemudian untuk yang kerucut itu rumusnya tadi sudah dijelaskan PRS. Pi-nya itu pakai 22/7. Kenapa? Karena 3,5 itu kelipatan 7 atau setengahnya 7 di sini ya. Oke. Nah, dan ditemukan hasil luas sama dengan 165 cm pangkat 2. Perlu diingat kalau luas permukaan itu sentimeternya pangkat 2 ya. Pangkat 3 itu khusus untuk volume. Oke. Kemudian di sini luas keseluruhannya berapa berarti? Nah, luas seluruh permukaannya tinggal ditambahkan luas permukaan dari setengah bola ditambah luas permukaan dari kerucut itu tadi. Nah, ketemunya 242 cm pangkat 2. Perlu diingat juga kalau bentuknya seperti tadi, seperti es krim tadi, untuk bagian tengahnya jangan dihitung sebagai luas permukaan. Luas permukaan itu hanya di bagian luar. Seperti ibaratnya ketika kalian membungkus sebuah kado, dia akan membungkus bagian luarnya saja. Jadi ketika kalian menggabung, misalnya kalian akan membuat kado yang berbentuk seperti ini, maka luas permukaannya ya yang ada di sini, karena di bagian sini kan tidak akan mungkin kalian sampul, ya enggak? Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari luas permukaan agar nantinya tidak lupa. Oke, demikian dari Bu Saras. Apabila berlama-lama nanti tidak masuk ilmunya, gitu ya. Bu Saras akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.